Dan kami sangat terbuka. Anytime saja saya tawarkan lagi ke Untan melalui Ya. media ini. Ayo masuk registrasi ke aplikasi Bisa Kerja. Di sana, di aplikasi itu ada 3 kategori peluang kerja yang diumumkan oleh perusahaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam channel Perennial Law, guys, dan dimana channel ini akan berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan inspirasi kepada generasi muda kita berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum ataupun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan pada saat ini momen spesial kita rasakan bersama bahwa telah hadir narasumber di tengah-tengah kita. Beliau adalah orang yang sangat sibuk, namun di tengah kesibukannya beliau masih meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan para perennials untuk memberikan semacam pencerahan atas berbagai macam isu yang akan kita bahas. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Manto MSI. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak bersama dengan kita semua di sini. Beliau ini saya perlu perkenalkan adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Kalau saya melihat dari kurikulum vitae beliau, sudah banyak sekali pengalaman yang pernah dilewati oleh beliau dalam proses pengabdian beliau menjadi aparatur sipil negara. Nah, sedikit mungkin para pemirsa, saya perlu menyampaikan berkenaan dengan riwayat pendidikan beliau. Beliau melewati jenjang pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di tahun 1988. Kalau 1988 kira-kira ini saya belum lahir, Pak. Ini Bapak udah mulai mengabdi, kami nih Pak belum lahir, Pak. Ya. Kemudian S1 beliau di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta selesai tahun 1994. Kemudian S2 beliau di Institut Pertanian Bogor IPB selesai tahun 1996. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak bersama dengan kita semua. Jadi berkenaan dengan channel Perennial ini Pak adalah salah satu dari upaya yang dilakukan oleh Universitas Tanjung Pura khususnya Fakultas Hukum untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada. Ya, katanya sekarang ini zaman milenial, di mana serba teknologi kita manfaatkan, yang di mana mudah diakses oleh banyak orang berkenaan dengan informasi tentang hukum. Nah, saya kira Fakultas Hukum punya peranan untuk memberikan edukasi berkenaan dengan isu-isu yang ada kaitannya dengan hukum. Nah, saya kira dengan apa yang Bapak hadapi sehari-hari, ini banyak persinggungan dengan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan informasi berkenaan dengan hal tersebut. Nah, ini kalau kita melihat Pak, sekarang ini berkenaan dengan dunia pekerjaan. Ini salah satu menjadi isu mungkin yang tidak pernah hilang di kalangan masyarakat kita. Selalu haus akan pekerjaan. Bahkan banyak orang mengatakan kenapa masyarakat kita banyak menjadi korban KDRT di luar negeri, karena salah satunya ini karena kita tidak memiliki pekerjaan. Saya tidak tahu apakah benar ini, mungkin dalam perspektif pemerintahan ada nanti akan menjadi jawaban tersendiri berkenaan dengan hal tersebut. Nah, sekarang Pak, kita ingin coba melihat dan memberikan informasi kepada masyarakat kita, khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini Pak. Bagaimana sih prospek pekerjaan yang ada di Kalimantan Barat saat ini Pak? Mungkin bisa digambarkan Pak. Ya. Selamat malam para millennials. Ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Bicara mengenai pertanyaannya tadi yang spesifik itu, saya melihat bahwa Kalimantan Barat ini masih mempunyai peluang yang sangat besar. Kita
baru saja terbangun dari tidurnya potensi pertambangan. Jadi ini baru bangun. Iya. Potensi pertambangan kita baru 2 tahun dia bangun, baru terbangun dari tidurnya, baru sebagian di eksplorasi dan eksploitasi. Tapi itu pun sudah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, sehingga ketika pandemi COVID-19 melanda kita selama 2 tahun, sektor pertambangan itu tidak terpengaruh. Oh, jadi meskipun di masa pandemi kemarin, Ya, di bidang pertambangan kita ini justru bergeliat, masih menggeliat, masih bergeliat. tidak Ya. terpengaruh secara signifikan. Ya. Sektor perkebunan kelapa sawit juga yang baru tergarap sekitar sepertiganya dari potensi yang ada Di Kalimantan dari Barat ini. iya dari perizinan yang sudah dikeluarkan, masih membawa banyak sekali potensi pengembangan ke depan. Beriringan dengan itu, dalam sebuah transformasi perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, Ya. sesungguhnya kita sudah cukup maju di sektor sekunder dan tersiernya karena posisi kita yang cukup strategis, berbatasan darat langsung dengan Malaysia. negara bagian Malaysia, Sarawak, negara bagian Malaysia yang paling maju setelah ibu kotanya sendiri di Kuala Lumpur, dan dekat sekali dengan Singapura. Kita masuk kategori ALKI 1 dalam lalu lintas pelayaran internasional. Ya. Dan ini akan membawa sejumlah peluang lagi ke depannya. Namun, seperti sejarah dunia sudah menunjukkan Ya. bahwa kekayaan suatu negara itu, kalau kita salah dalam mengelolanya, Ya. justru itu menjadi bencana. Justru menjadi masalah. Justru itu akan menjadi bencana karena pengalaman di dunia, setiap negara yang punya sumber daya alam yang sangat banyak, dia akan diperebutkan oleh kekuatan ekonomi berbagai negara lain yang lebih maju. Dan kalau dulu secara vulgar kita bisa membaca kolonialisme zaman dulu berupa penjajahan. Sekarang kolonialisme zaman baru ini berbeda modelnya. Ekonomi beda dia. Ekonomi, kebijakan dan banyak dimensi-dimensi lain yang dikuasai oleh kolonialisme gaya baru, yang kalau kita tidak mampu untuk mengantisipasi ini, maka kita akan jadi korbannya karena mereka akan tertarik dengan kita. Iya. Ini saya menarik apa yang diungkapkan oleh beliau, bahwa bisa saja sebenarnya itu kelebihan yang kita miliki itu justru menjadi awal dari apa ya, semacam musibah yang akan kita hadapi kalau kita salah mengelola. Nah, saya kira tadi apa yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas ini, bahwa 1 tahun terakhir ini kita sudah mulai menggeliat berkenaan dengan bagaimana membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang kita miliki. Nah, kadang-kadang juga menjadi begini, Pak. Betul, Pak, bahwa kalau kita melihat bahwa ada beberapa sektor khususnya berkenaan dengan pertambangan itu kelihatannya mulai menggeliat, tapi kadang-kadang dampaknya terhadap masyarakat itu tidak terlihat. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan. Dalam perspektif pemerintah itu mengatakan bahwa ini sudah mengalami perkembangan, tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat justru kadang-kadang berbanding terbalik. Nah, bagaimana Bapak ini bisa memastikan bahwa terhadap keberadaan dari pertambangan yang ada, perkebunan yang ada, itu bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat kita berkenaan dengan ketenagakerjaan ini, Pak? Ya, salah satu sifat alamiah dari investor besar adalah menciptakan regional leakage, kebocoran regional yang sangat terstruktur. Kebocoran regional itu contohnya ketika sebuah perusahaan atau usaha yang dilakukan di Kalimantan Barat, investasinya dimiliki oleh katakanlah orang Singapura misalnya, sebagai pemilik modal, sebagian besar nilai tambah yang diciptakan, manfaat, laba, keuntungan yang tercipta dari proses produksi itu akan dinikmati oleh si pemilik modal.
Betul. Mereka akan memaksimais pemanfaatan itu untuk mereka sendiri. Dan sudah menjadi karakteristik pemodal yang seperti itu, para pekerja itu hanya kecipratan. Ya. Artinya Masyarakat cuma lokal- ampas-ampasnya, Pak. Iya, masyarakat lokal lebih miris lagi. Kadang masyarakat lokal pun tidak kecipratan sama sekali karena tidak punya akses untuk masuk menangkap peluang kerja yang ada di situ. Betul. Seringkali itu yang terjadi. Ini harus kita sikapi Betul. dengan kebijakan yang proteksionis ke warga kita. Proteksionis, tapi perlu kekuatan yang sangat kompak. Secara regulatif, Iya. regulasi-regulasi yang ada di Indonesia sebetulnya belum terlalu kuat untuk memposisikan diri sebagai pihak yang proteksionis terhadap Terhadap para pekerja. dan masyarakat Masyarakat. lokal. Ini dari perspektif aturan terlihatnya seperti itu, Pak. Iya, karena kita tren regulasi yang ada sekarang ini adalah untuk memudahkan masuknya investor-investor baru dari luar negeri masuk berinvestasi ke Indonesia. Maka memudahkan investor luar itu sekarang itu Menjadi prioritas, Pak. menjadi prioritas sehingga terlupakanlah. Sebetulnya bukan terlupakan. Ya. Ini kan zero sum game. Ketika ada satu pihak yang lebih diuntungkan dalam kebijakan itu, maka pasti ada pihak lain yang akan lebih dirugikan. Iya. Ketika kita mempunyai kebijakan ingin menaikkan upah, Iya. misalnya, maka pihak pelaku usaha ini akan karena zero sum game tadi akan berkurang labanya atau keuntungannya, benefitnya. Kita turunkan upah, maka pekerjanya yang akan kurang benefitnya. Mendapatkan manfaatnya. Iya, salah satu keluhan dari para pekerja yang diwakili oleh Serikat Buruh, Serikat Pekerja di Kalimantan Barat ini, termasuk seluruh Indonesia barangkali, Iya. karena regulasi Omnibus Law ini banyak diprotes. Saya membaca protes mereka itu Iya. adalah protes karena manfaat yang mereka terima dibandingkan dengan sebelum Omnibus Law itu lebih kecil. Menurun ya. Menurun, jumlah pesangonnya menurun, hak-hak cuti mereka menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Ada sih yang lebih, tapi kan orang jarang memandang kelebihannya. Iya, Misalnya betul. jaminan kehilangan pekerjaan, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bagi karyawan atau Dulu tidak pekerja. ada. Dulu tidak ada, dengan Omnibus Law jadi ada. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi ini juga tidak terlalu aksesibel bagi sebagian besar mereka karena persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Itu cukup berat juga. sangat berat, dan itu seringkali mereka menjadi pihak yang dikorbankan Iya. oleh konstelasi hubungan antara buruh dan para pengusaha. Itu sebabnya mereka banyak melakukan protes, komplain. Iya. Nah, kita kebijakan proteksionisnya, kalau kami di Kalimantan Barat, ini sebetulnya saya merambah ke pertanyaan yang mestinya ditanyakan di periode berikutnya ini, di Iya. pertanyaan berikutnya. Tapi Iya. langsung saya ingin jelaskan strategi kita Iya. untuk melakukan untuk melakukan langkah-langkah proteksionis. Dimulai dari analisis akar masalahnya. Ketika sebuah usaha berkembang di Kalimantan Barat, sektor-sektor baru muncul, terutama tadi salah satunya di pertambangan dan perkebunan yang Iya. besar itu. Sebetulnya sektor lain juga banyak. Kita let's say dua sektor ini dulu. Yang dominan lah. Yang kira-kira. dominan, yang besar kontribusinya, tidak terpengaruh COVID, itu istimewa sekali. Iya. Maka yang menjadi concern kami adalah ketika penerimaan calon tenaga kerja baru. Ini kan berkaitan dengan daya serapnya. Iya. Kalau kita biarkan secara alamiah, maka rumusnya adalah manajemen perusahaan di Jakarta sana akan menunjuk pejabat-pejabat yang berkompeten dengan jabatan yang tinggi, direktur, manajer segala macam itu, tentu orang-orang yang dari luar Kalbar. Betul.
Dan konsekuensinya nanti runtutan ke bawahnya dalam rekrutmen, orang-orang yang dekat dengan Jakarta, orang-orang dari luar Kalbar Itu akan menggait orang-orang akan juga. masuk ke sini. Kalau dia KKN nanti jadi prioritas dari luar Kalbar. Betul. Kalau dia tidak KKN, itu pun kita bakalan kalah di kompetisi antar provinsi. Karena kompetensi sumber daya manusia kita, Iya. tingkat Untuk pendidikan sementara. kita, kualitas tingkat pendidikan kita tidak sama dengan kawan-kawan kita yang ada di Pulau Jawa, Iya. yang serba dekat. Kalau Pontianak mungkin masih bisa bersaing, Iya. tapi kalau yang dari pedalaman-pedalaman yang internetnya tidak ada, gimana dia mau berkompetisi? Iya, betul. So, gimana dia bisa diprioritaskan, itu sulit sekali. Membedah salah satu faktornya adalah di level middle management di perusahaan, dan lebih spesifik lagi di HRD, Iya. Human Resources Department ini menjadi kuncinya. Maka kami sekarang ini Ini salah satu bentuk kebijakan yang akan betul. dilakukan ya. Selama tahun lalu kami hunting ke perusahaan-perusahaan, HRD-nya dulu yang kami tangkap. Harus orang Kalbar. Harus yang pertama harus orang Indonesia. Oh iya. Dari manajemennya sampai ke level staffnya itu semuanya harus orang Indonesia dulu. Karena ketika kita ingin memasukkan harus orang Kalbar, nah di level manajer adakah orang Kalbar yang berkualifikasi untuk mengisinya, kita masih sulit untuk menjawabnya. Maka prioritasnya itu dulu. Tapi ketika orang luar yang menjadi manajer HRD-nya di perusahaan-perusahaan itu, kita beri dia briefing, beri pelatihan, beri dia sertifikat kompetensi sebagai HRD. Iya. Kalau HRD-nya tidak kompeten, bisa saja di perusahaan-perusahaan itu memperlakukan karyawannya, buruhnya itu tidak manusiawi. Karena sesungguhnya mengurus manusia, karyawan, buruh jauh lebih ribet daripada kita mengurus barang. Ya, mungkin Kalau sedikit, manajer Pak, ya. logistik segala macam dia memindahkan meja dari satu tempat ke tempat lain, itu no problem at all. Oke. Tapi kalau ada memindahkan manusia dari satu divisi ke divisi lain, seringkali ada resistensi. Oke Pak, nah ini ada juga yang menarik saya lihat. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana, kalau bahasa sederhananya saya, mengunci posisi HRD ini untuk menguatkan sumber daya kita. Tapi ada yang menarik yang saya lihat yang diambil oleh kebijakan Pemprov ini adalah, kalaupun ternyata HRD-nya tidak ada yang mumpuni misalnya, diambil dari luar, maka diberikan sertifikasi supaya untuk menjamin bagaimana proses pelaksanaan manajerial itu tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bukankah justru sebenarnya agak sedikit menggelitik ini? Kenapa bukan orang kita yang diberikan sertifikasi untuk kualifikasi HRD ini untuk dapat ditempatkan? Tentu orang kita juga. Oh, termasuk Di orang level staff dan middle manager, di bawah manager, asisten manager, itu orang-orang kita. Itu adalah calon regenerasi dari nanti akan menggantikan manajer. Karena suatu saat manajer itu paling 2 tahun kontraknya dia pindah ke provinsi lain, pindah ke divisi lain. Tidak ada kata lain kecuali kita menyiapkan regenerasinya pada saat yang sama. Saya tidak akan menerima sertifikasi itu hanya HRD-nya doang, Ya. manajer HRD-nya doang, tapi sertifikasi yang kami lakukan selama 1 tahun itu asisten manajer, supervisor, dan staf HRD. Semuanya kita kejar untuk sertifikasi. Ada nggak semacam prioritas memang yang memang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pemprov Kalbar ini, untuk mengakomodir generasi muda kita ini yang lulusan fresh graduate ini Pak, kemudian ditangkap mereka ini, kemudian memang dipersiapkan, nanti perusahaan sisa menerima. Ada nggak kemungkinan akan bisa dilakukan seperti itu Pak? Arahnya seperti itu, tapi kita perlu bertahap gradual untuk melakukan itu. Kita mempunyai sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Bisa Kerja. Aplikasi lokal namanya aplikasi Bisa Kerja. Ya. Saat ini sudah terdaftar 3.000 lebih perusahaan di aplikasi itu. Kita pertemukan dengan ribuan pencari kerja, semua lulusan SMK di Kalimantan Barat sudah terdaftar di aplikasi itu. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi vokasi, bukan lulusannya tapi mahasiswanya juga sudah terdaftar di situ, punya akun di situ, dan mereka bisa berinteraksi. Pernahkah kita membayangkan
sebuah job fair. Kalau ada yang pernah mengikuti menyaksikan job fair, itu kan tempat bertemunya perusahaan, biasanya di PCC. Tiap tahun biasanya di PCC ada perusahaan buka loket, buka meja, stand, pameran, lowongan-lowongan apa saja yang akan diberikannya, dan standby petugasnya di situ selama jam pameran itu, job fair-nya itu. Biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam biasanya. Nah, job fair yang seperti ini udah kami pindahkan ke dunia virtual yang namanya Bisa Kerja dengan peserta unlimited. Kalau hanya di PCC paling 50 perusahaan saja yang hadir di situ, jangka waktunya paling lama seminggu, udah bubaran. Waktu pelayanannya pun jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi dengan aplikasi Bisa Kerja, dia 24 hours. Sepanjang masa, tidak mengenal libur, tidak mengenal tempat, spaceless, paperless, and timeless. Nah, ini ada juga ternyata terobosan yang dimiliki oleh Pemprov, Pak. Ini inisiasi atas Pemprov atau mungkin dari pusat, Pak? Ini kolaborasi kami dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan punya alokasi yang luar biasa besarnya. Ya, kira-kira hampir 50 kali lipat kami lah dia Dinas Pendidikan punya. Jadi sponsornya Dinas Pendidikan. Entry point-nya kita kerjasamakan dulu dengan SMK waktu itu untuk mengakomodir lulusan-lulusan SMK bisa berinteraksi langsung dengan berbagai perusahaan. Dan perusahaan ini setelah memonitor lulusan-lulusan yang ada di Kalbar, ya, perusahaan-perusahaan yang dekat dengan dia, ada beberapa perusahaan yang udah deal ber-MOU dengan sekolah SMK itu. Ada yang udah ngasih CSR bangun 2 buah gedung, tapi nanti gedung itu khusus untuk pelatihan jenis tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memberikan CSR-nya. Ada yang tidak membangun gedung tapi ber-MOU, minta lulusan ini gitu kualifikasinya. Ditangkap peluang itu, Pak. Iya. Nah, ini juga saya melihat ada mungkin lah tadi yang sempat diungkapkan bahwa aplikasi Bisa Kerja ini adalah salah satu mungkin potensi memang yang harus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi saya lihat tadi itu cenderung yang dimasukkan di sini cenderung ya alumni sekolah menengah kejuruan ya, yang artinya bidang vokasi dan perguruan tinggi vokasi. Tentu kan kita harapkan ini kan lebih luas cakupannya, Pak. Misalnya di Untan ini kan setiap tahun ini mengeluarkan berapa ribu lulusan-lulusan yang perlu pada akhirnya disambut oleh lapangan pekerjaan yang ada. Atau memang mungkin kalau kita lihat tadi apa yang diungkapkan oleh Bapak bahwa perusahaan di Kalimantan Barat ini sudah cukup lumayan besar. Ini sampai 3 ribuan, Pak ya? Yang tadi yang udah masuk di aplikasi Bisa Kerja ini. Berarti potensinya sebenarnya sangat besar sebenarnya. Nah, berkenaan dengan kampus-kampus yang lain ini, Pak, untuk bisa terintegrasi dengan program Bisa Kerja ini, apa tantangannya, Pak? Sehingga hanya vokasi ini apakah itu memang yang dibutuhkan saja? Ataukah ada problem yang lain sehingga kampus-kampus yang lain ini yang bukan langsung berkaitan dengan vokasi itu tidak terkait di situ, Pak, tidak dimasukkan? Gimana? Apa ini menjadi problemnya ini, Pak? Kami memulainya dengan mengundang semua perguruan tinggi di Kalimantan Barat, vokasi maupun yang bukan vokasi, tidak terkecuali Untan. Tapi Untan ini terdiri dari banyak sekali fakultas. Banyak prodi. Saya pernah bicara ini dulu di Rektorat Untan, di ruang paling atas itu. Di lantai 4 ya. Lantai 4 ada Pak Rektor juga di situ. Saya menawarkan ini. Saya tawarkan, silakan mahasiswanya mendaftar, ambil akun di aplikasi Bisa Kerja. Yang duluan nangkapnya setahu saya Universitas Muhammadiyah. Yang unik itu sebetulnya ini STKIP PGRI yang pertama. Bahkan saya jadi PGRI, Pak ya. IKIP PGRI ini. Ada sih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, IRC misalnya, dia perlu dosen. Dapatlah hubungannya, tapi tidak banyak. Tapi biar gimana pun karena dia berminat pertama kali langsung MOU, langsung silakan entry. Lalu Pancabakti belum semua fakultas.
Dan kami sangat terbuka. Anytime saja, saya tawarkan lagi ke Untan melalui Ya. media ini. Ayo masuk, registrasi ke aplikasi Bisa Kerja. Di sana, di aplikasi itu, ada 3 kategori peluang kerja yang diumumkan oleh perusahaan. Kategori pertama untuk PKL. Oh, PKL. Untuk PKL, anak SMK juga PKL, perguruan tinggi juga PKL kan. Ada program PKL wajib belajar Merdeka Kerja Belajar, lapangan, Kampus ya. Merdeka sekarang MPKM, kan. ya. Jadi banyak yang memerlukan lowongan-lowongan ini. Sehingga dengan masuk ke dalam aplikasi ini, sesungguhnya perguruan tinggi bisa langsung melirik mana perusahaan yang menerima lulusan-lulusan sesuai dengan kualifikasi lulusannya. Ya. Lowongan PKL ini merupakan kegiatan yang paling besar ya, formasi penerimaan yang paling besar jumlahnya. Yang dibuka oleh perusahaan. Dibuka oleh perusahaan karena dia hampir unlimited. Iya. Karena gratis kan, bagus, enak dia. Ada juga bahasa yang mengatakan begini, Pak, ini cara mudah mempekerjakan orang, tidak banyak pengeluaran, Pak. Betul. Itu cara mudah, gratis lagi. Kan? Nah, kalau cara mudah dan murah, maka masuk ke kategori yang kedua. Perusahaan cara mudah dan murah. Iya, cara mudah dan murah. Tadi kan cara mudah dan gratis. Nah, ini cara mudah dan murah untuk merekrut pegawai baru itu. Dibuka oleh perusahaan pengumuman lowongan magang. Magang itu mereka tetap dapat tapi tidak sesuai dengan UMR, UMK, UMP. Mereka kalau kami yang membayar biaya magangnya, itu kan nyebutnya uang saku ya. Iya, itu antara Rp750.000 sampai Rp1 juta sebulan tergantung budget yang tersedia. Setiap tahun selalu ada program magang jadi rebutan, sampai saat ini juga seperti itu. Oke. Yang ketiga, magang juga bisa dibayar oleh perusahaan sendiri, bukan biaya kami. Tunggu Pak. Jadi ada program yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini, yang dimana pembiayaannya itu dilakukan oleh Pemprov, kemudian magangnya di perusahaan. Iya. Jadi gini, mulainya itu perusahaan mengumumkan di aplikasi Bisa Kerja, dia ingin menerima pegawai magang sekian orang. Tapi ada juga perusahaan yang secara finansial memang dia tidak mampu untuk membayar pegawai magang sekalipun. Ada juga seperti itu. Ada seperti itu, dia mesti lapor ke kami, minta bantu ke kami. Kami perlu 10 orang, dia bilang. Nah, jumlah perusahaan ini sangat banyak yang minta bantu seperti ini. Kita memilahnya sesuai dengan ketersediaan anggaran kita. Udah, kamu minta 10 orang, kami kasih 5 orang aja ya. Yang ini minta sekian orang, kita kasih sekian orang saja, tapi terwakililah mereka. Ada yang kita traktir perusahaan-perusahaan itu. Dan ini katup pengaman ketika ngerem jumlah pengangguran di Kalimantan Barat di masa COVID-19. Ada beberapa perusahaan di Kota Pontianak ini, misalnya kafe atau semacamnya, atau perdagangan umum, dia udah tidak mampu lagi untuk membayar atau menggaji karyawannya. Dia udah nyerah, dia mau PHK. Kita bilang jangan dulu di PHK, nanti kalau setelah di PHK mau ngambilnya lagi susah, orang ini tak kemana-mana atau diambil orang lain lagi, padahal dia udah selama ini belasan tahun bekerja dengan Anda. Kita udah ada saling percaya, udah chemistry-nya udah cocok, pengalamannya, keterampilannya udah cocok. Jangan dilepas begitu saja. Kami bagaimana kalau kami kasih dia dengan status magang, nanti kami bayar dulu gajinya untuk bertahan 4 bulan. Dalam 4 bulan recovery dia membaik, akhirnya mulai sendiri dia ambil lagi. Jadi tidak jadi PHK. Akhirnya angka pengangguran kita masih relatif aman dibanding provinsi lain pada saat itu. Lowongan yang ketiga yang konvensional yang diumumkan itu, yaitu untuk jadi karyawan atau perusahaan pegawai di perusahaan itu. Tapi model magang ini nampaknya sekarang itu ada transformasi preferensi dari perusahaan untuk memilih sistem seleksi penerimaan pegawai barunya dari sistem tes yang hanya 2-3 hari, kemudian dinyatakan lulus jadi pegawainya. Tahu-tahu dalam jangka menengah atau jangka panjang setelah 1 tahun dilihat ternyata tidak seindah pada saat dia dites di awal selama 3 hari itu. Mereka sekarang itu lebih cenderung untuk melihat hasil selama dia magang dulu, sekian lama dia magang, dievaluasi 4 bulan,
tentu hasilnya lebih akurat dalam memberikan penilaian ke calon pekerjanya untuk kemudian diteruskannya jadi pegawai. Bahasa kontennya itu dilajakkan jadi pegawai. Nah, tapi ini ada potensi masalah juga saya lihat Pak kalau Betul. seperti itu. Potensinya apa? Ini kan tidak memberikan kepastian terhadap mereka ini yang bekerja. Seharusnya kalau udah dinyatakan diterima, segala hak-haknya itu kan harus dipenuhi. Kalau dia berlindung dengan program magang itu sih, ya mungkin untuk mengakomodir yang belum kerja masih aman. Tapi kalau memang mereka jalur konvensional yang memang murni perekrutan, itu justru malah memungkinkan menjadi sebuah problem. Tapi itu realitasnya Pak yang terjadi saat ini Pak ya? Iya. Oke. Nah, baik Pak. Ini juga tadi yang saya ingin lebih tahu tentang program, bukan program ya, berkenaan dengan link bisa kerja ini Pak ya, yang dibuat oleh Pemprov ini. Ini apakah ada? Ini kan pasti banyak masyarakat kita ingin tahu. Ada waktu-waktu tertentu nggak Pak? Misalnya dominan perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan. Jadi mereka bisa mengaksesnya, mereka bisa melihat, memantau seperti itu. Ada nggak waktu tertentu? Karena kan Bapak tadi mengatakan ini 24 jam dan sebagainya. Tentu kan kalau tidak bersamaan kan kadang-kadang juga lesu peminatnya. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar yang mau diterima, berarti potensi untuk diterima pun besar. Ada nggak momen-momen seperti itu Pak? Beda dengan penerimaan sebagai ASN yang biasanya terjadwal di sekitar bulan September. Di perusahaan mereka tidak punya schedule secara spesifik. Dia hanya based on analisis finansial mereka, kapan mau beroperasinya, dari schedule itu kapan dia mau merekrutnya, sehingga dari 3.000-an perusahaan itu selalu beda-beda. Tapi selalu ada juga penerimaan lowongan-lowongan yang diumumkan. Selain lowongan yang diumumkan, di situ juga ada yang di dashboardnya kita akan lihat sekian orang sudah diterima, sekian orang dalam proses wawancara, sekian orang ditolak segala macam. Itu di dashboardnya ya. Ada. Ya, ada informasi mengenai itu. Nah, kalau ingin dapat informasi detailnya, memang mesti menjadi peserta atau memiliki akun di situ. Karena kita ini kan aplikasi proteksionis juga. Aplikasi ini proteksionis sehingga tidak memungkinkan provinsi lain untuk menjadi peserta di sini. Ya kalau kita berkompetisi dengan provinsi masalah lain, lagi Pak. Nah, nanti persaingan lagi gitu, kan. Nah, jadi yang bisa masuk di situ Pak, apakah itu per individu atau memang lembaga? Contoh misalkan tadi sekolah kan langsung Pak ya, bisa diintegrasikan mungkin dengan data sekolah umumnya mereka secara kelembagaan, MOU-nya per lembaga. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa Untan nih, anggaplah Untan ini kan belum ada MOU langsung. Bisa nggak misalnya ada alumni Fakultas Hukum inisiatif sendiri mau masuk dalam aplikasi tadi, bisa nggak kira-kira seperti itu Pak? Dalam perspektif saya itu tidak masalah dan memang itu yang saya perlukan. Sebenarnya seharusnya begitu Pak. Hanya bakal ada kesulitan di adminnya atau super adminnya yang mengelola itu untuk memastikan bahwa pendaftaran ini benar-benar mahasiswa di Fakultas Hukum misalnya. Kan ada yang perlu kita antisipasi ketika kita sepakat soal proteksionis tadi ini. Lalu suatu saat ada orang dari luar Kalbar datang ke sini, dia ngaku mahasiswa, dia pinjam saja kartu mahasiswa apa gitu kan. Itu betul-betul mesti diverifikasi dengan benar. Ya, harus ada verifikasi administrasi yang betul. Tapi yang sekarang ini kenapa jadi ke lembaga? Karena memudahkan kami untuk bekerja tim adminnya itu. Artinya misalnya ya di SMK itu si siswa tidak perlu ngentri datanya sendiri. Dia langsung tarik data otomatis data dari sekolah. Iya, dari sekolah masuk. Di perguruan tinggi yang lain pun begitu juga. Jadi tidak satu demi satu nanti datang satu lagi layanilah satu gitu, tidak seperti itu. Setidaknya sampai sekarang metodenya masih seperti itu. Nah, kalau nanti ada keinginan dalam jumlah besar beberapa pendaftar peminat yang berminat tapi tidak mengatasnamakan lembaganya, peminat individu, tentu kami akan akomodir. Bisa diakomodir. Yang penting administrasi bisa dipastikan itu betul-betul. Betul. Oke. Nah, para pemirsa ternyata
banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemprov untuk bagaimana memastikan bagi para pencari kerja ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kita ya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan, Pak. Nah, ini ada juga menjadi persoalan ini, Pak. Kadang-kadang banyak juga masyarakat kita, khususnya generasi muda kita, yang karena semangatnya tinggi untuk membantu perekonomian orang tua, rela bekerja sambil kuliah dan sebagainya. Nah, terhadap mereka ini kadang-kadang kebanyakan haknya itu tidak dipenuhi, Pak. Nah, bagaimana untuk memastikan ini, Pak, setiap hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini bisa dipenuhi hak-haknya? Apa yang dilakukan oleh Pemprov? Ataupun kalau ada orang yang mendapatkan permasalahan misalnya dari segi haknya tidak dipenuhi, dari segi ketentuan aturan tidak sesuai, nah, apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Mohon pencerahannya, Pak. Salah satu unit yang berada di bawah Disnaker ini adalah bidang pengawasan. Iya. Dulu ada 2 UPT pengawasan yang dibentuk di Kalbar. Sekarang UPT-nya udah dihapus karena Menpan RB minta supaya dilakukan penciutan organisasi, sehingga dia hanya satu bidang saja sekarang menanganinya. Bidang ini membawahi para pengawas ketenaga kerjaan. Bidang inilah yang kemudian melakukan respon, memberikan respon, reaksi cepat, turun ke lapangan, cross check terhadap setiap pengaduan apabila ada karyawan, buruh, pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya. Secara virtual juga kita punya aplikasi layanan namanya Klinik Hati Jasoka. Klinik Hati Jasoka. Di situ 24 jam orang bisa mengadu melalui WA, melalui website, melalui telepon atau datang langsung ke Disnaker Provinsi. Ada juga melalui WA, Pak? Ada. Lebih banyak yang melalui WA. Itu 24 jam juga? 24 jam juga. Kita punya operator yang standby untuk menerima pengaduannya. Dan kita akan tindak lanjuti. Nah, pengawas ketenaga kerjaan ini tugasnya adalah melakukan cross check terhadap pengaduan-pengaduan itu, dan apabila setelah di cross check ternyata memang benar terjadi pelanggaran, kita akan berikan sanksi ke perusahaan. Tapi prosedurnya ke perusahaan itu kami harus memberikan nota atau peringatan 1 dulu. Oh, tetap ada jenjang-jenjangnya, Pak. Ya. Setelah peringatan 1 keluar, kita kasih waktu 2 minggu. Itu udah regulasi dari kementerian sih. 2 minggu diberikan kesempatan ke perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kalau dalam 2 minggu juga tidak dipenuhinya, maka kita keluarkan peringatan kedua. Ini peringatan terakhir. Kasih waktu 2 minggu juga. Kalau ini juga tidak digubris oleh perusahaan, maka kita akan lakukan penyidikan bersama dengan Polda. Nanti angkat kasusnya dengan kejaksaan sampai ke pengadilan. Selama saya jadi Kadisnaker sudah ada 11 perusahaan yang kita kena sanksi. Sudah ketok palu dari hakim, dia kena sanksi. 1 sedang berproses. Yang 1 ini karena dia perusahaan ini 2 tahun tidak membayarkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya, dan ini akan kita proses. Cuman edisi BPJS mungkin kita cari di lain waktu karena saya harus ajar di jam 7. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya ada banyak hal yang kita ingin bicarakan bersama dengan Bapak Manto ini, Bapak Kepala Dinas kita, karena beliau sangat betul-betul informatif menyampaikan berkenaan dengan kegiatan dan juga informasi yang dibutuhkan. Tapi yang paling penting saya perlu sampaikan bahwa ternyata ada layanan yang dimiliki oleh Pemprov saat ini untuk bagaimana mengakomodir, memudahkan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi Bisa Kerja. Nah, ini juga mudah-mudahan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kalimantan Barat bisa bekerja sama dengan Pemprov untuk memudahkan para alumninya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Manto bersama dengan kita semua. Mudah-mudahan suatu waktu ada lagi kesempatan Pak ya bisa bersama dengan kita di sini. Karena beliau ini setelah ini akan memberikan pengajaran kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dalam program praktisi mengajar. Orang yang betul-betul memahami kondisi lapangan, kemudian memberikan langsung edukasi kepada masyarakat kita.
ini adalah bagian dari upaya Fakultas Hukum untuk mengakselerasi para mahasiswanya untuk cepat tanggap terhadap kondisi yang ada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan Pak Manto, mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Ya.